18절에 보면 12절에 그날에 여호와께서 말씀하신 Kita lihat di ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Kita juga harus menerima jawaban. 응답받길 바랍니다. I want you to receive this answer. Kita perlu menerima jawaban kan? Tapi apa yang lebih penting daripada jawaban itu? 여러분 응답받으려 하는데요. 응답보다 더 중요한 게 뭐죠? You try to receive answers, but what is more important than the answers? Yaitu status rohani kita. 여러분이 Berbicara tentang status rohani kita, artinya status rohani kita terbagi menjadi dua. 영혼이 어디로 가까우냐, 어디로 친하냐 그 말이에요. When we say the spiritual state, then it means that to which are you close? 내가 하나님하고 가까운 Status rohani kita berada di mana? Di Tuhan atau berada di setan? 친하다 이런 말씀입니다. Kita harus mengetahui posisi status rohani kita ada di mana. 여러분이 Sama seperti seorang penjahat ketika dia melakukan tindakan kriminal, Even for the criminals, ia akan they mendapatkan commit crimes hukuman chronically, yang then lebih berat. the wages they receive is heavier. Karena orang yang melakukan kejahatan berulang kali akan kembali lagi melakukan kejahatan. Sebab itu diberikan hukuman yang lebih berat. Tetapi untuk orang yang melakukan kejahatan yang pertama kali, mungkin mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Di mana posisi rohani kita? Lebih dekat dengan Tuhan atau lebih dekat dengan setan? Status rohani kita berada di mana sekarang ini? With which one are you close? Inilah yang dikatakan Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. This is what the Lord said. Cast all your anxiety on the Lord. Dan Tuhan yang akan memeliharamu. And God will care for you. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang didapat ditelannya. Kalau Anda sedang mengalami kekhawatiran, berarti status rohani Anda berada di mana? Dekat dengan setan kan? Oleh karena itu, kekhawatiran adalah hal yang sangat berbahaya. Seringkali kita masih mengkhawatirkan sesuatu. Oh pastor, kita masih mengkhawatirkan ini. Artinya, status rohani kita berada di setan. Kalau kita tidak mengetahui atau menyadari ini, kita akan terus-terus hanya membicarakannya. Kalau kita mempunyai ketidakpercayaan, status rohani kita secara otomatis berada di setan. Kita orang tidak percaya, kita tidak ada pilihan lain selain seperti ini. Bapamu adalah iblis. Karena kamu mengikuti jalan di dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat. Tetapi kalau kita anak-anak Allah, kita tidak berada di posisi itu. Di 2 Korintus 5:17, melalui Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Kita bukan menjadi pribadi yang ketika masalah datang kemudian khawatir lagi. Karena kita sekarang ini menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus.
Tetapi kalau kita sering khawatir, walaupun kita tidak ingin berada di posisi ini, tidak ada pilihan lain selain status rohani kita berada di setan. Mari kita lihat Alkitab saat ini. 성경을 보세요. So why don't we look at the Bible now? Keluarnya bangsa Israel Israelites Exodus from Egypt. itu menggambarkan tentang orang yang tidak percaya menerima keselamatan. Keluaran menggambarkan tentang keselamatan. 자, 이스라엘이 출애굽했잖아요. Bangsa Israel keluar dari Mesir. 나왔어요. They came out of Egypt. Mereka keluar dari Mesir. 예수도 구원받았다. Sama seperti kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus. 불신자가 아니다. Artinya, kita bukan orang tidak percaya lagi. 사단에 소속된 게 Kita bukan kepunyaan setan lagi. 그때 출애굽 Ketika itu bangsa Israel menyadari ketika keluar dari Mesir apa yang mereka lakukan. Ketika masalah datang, bangsa Israel menjadi goyah dan akhirnya menyalahkan Tuhan And they also dan complained to God. komplain kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi tidak percaya. Inilah status rohani orang percaya yang baru So diselamatkan. this is the spiritual state of the believers who have been saved. Ketika bangsa Israel tidak percaya dan selalu komplain kepada Allah, akhirnya Allah membuat mereka tinggal di padang gurun, dan selama 40 tahun mereka di padang gurun. Kalau kita lihat di Yosua 5 ayat 6, Tuhan menghancurkan semua bangsa yang keluar dari Mesir. Kalau secara satu kali Tuhan membinasakan bangsa Israel secara tiba-tiba, maka mereka akan melihat bahwa Tuhan itu seperti apa. Tetapi Tuhan membuat selama 40 tahun membinasakan satu persatu dari mereka. Kalau kita lihat di padang gurun, pekerjaan Tuhan, kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Jangan pikir peristiwa ini tentang seorang yang lain, tetapi ini cerita tentang kita. Jangan berpikir, oh ini kan cerita tentang bangsa Israel, bukan tentang kita kan pastor. Bukan seperti itu. Kita harus menyadari kenapa bangsa Israel seperti itu. Bagi bangsa Israel sebelum memasuki Mesir dan selama di Mesir, kemudian saat keluar dari Mesir, mereka memiliki 3 status, tetapi mereka ada sesuatu yang tidak pernah mereka ubah. Mereka tidak mengubah status rohani mereka. Secara fisik, mereka sudah merdeka atau bebas kan? Tetapi secara status rohani, mereka masih menjadi budak sebelum dan sesudah keluar dari Mesir. Mereka menjadi budak setan. Apakah dimengerti? Mereka belum keluar dari 12 masalah dan menjadi tertanam, terukir dan natur mereka. Dan melalui firman hari ini, tolong pikirkan lagi, harus mempertimbangkan lagi, apakah benar ini status rohani saya? Sebelum diselamatkan, seperti inilah status rohani kita. Walaupun kita sudah diselamatkan, tetapi status kita masih tertinggal di sini. Kita masih tertanam, terukir menjadi natur yang lama belum dirubahkan. Tuhan inginkan Anda untuk merubahnya. Pada hari ini melalui firman Tuhan, Anda harus menyadarinya. Kalau peristiwa ini melambangkan gereja atau orang percaya, bagaimana dengan 12 pengintai?
if this incident is really signifies the church or the believers, then Apa lambang 12 pengintai bagi kita? what the 12 spies signify to us? 12 pengintai melambangkan tentang para pemimpin di They gereja, were the church officers in the church. yaitu para pelayan Tuhan. So how was the spiritual Bagaimana state of these status people? rohani mereka? So today's Jadi hari message ini kita about their berbicara spiritual tentang state status of these rohani people. mereka. 모세가 각 지파에서 한 명, Musa 12명 memilih 가지고 orang 애굽과 dari setiap suku dan So God memerintah took- mereka Moses untuk took, one pergi leader ke from tanah each tribe and Kanaan then sent dan out mengintai them di sana. to, explore the land. Setelah mengintai tanah Kanaan, inilah yang para After pengintai exploring the katakan. land of Canaan, this is what the spies said. Kalau kita lihat di Bilangan pasal 13 ayat 30 dan It's in 33, Numbers chapter 13 verse 3 to 33. mari kita lihat bersama-sama ayat ini. 자, 여러분 다 찾아보세요. I want all of you to find these Bible verses later. Setelah mengintai tanah Kanaan, apa yang After Kaleb exploring the katakan, land, and then this is the report they gave kemudian to the Kaleb Israelites. mencoba menenteramkan hati bangsa Israel di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab This is kita the pasti report akan he had. mengalahkannya. He made all the Israelites be quiet, and then he said, "Let us all go up together, and then let us Apa yang possess this land." dikatakan 10 pengintai lainnya? 여호수아 뺀 10명이 뭐랍니까? What about the remaining, the rest of the 10 spies? Yang mereka katakan, oh, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 차지 못하더라. But they said that, oh, we will not, we cannot go up to the land, and then we will not be able to possess the land. Karena mereka lebih Because they kuat are stronger daripada than kita. we. 이스라엘 자손 앞에서 그 Mereka 정당한 memberikan 평을 kabar 받고 yang sangat So tidak they gave baik really kepada bad bangsa report Israel. about the land to the Israelites. 우리가 두루다리며 정탐할 땅을 Yang 그 mereka 땅은 katakan, 그 negeri yang telah kami 거주민들로 lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan So the semua land orang yang kami explored, lihat di it was sana the adalah land that's orang-orang swallowing up yang the tinggi inhabitants perawakannya. there. And also the people living there was a giant. Dan juga kami melihat di sana orang-orang kaum Enak yang berasal And also dari we have orang-orang seen the raksasa. descendants of the Nephilim in that land. 우리는 스스로 보기에도 Dan 멧돼지 kami 같은 melihat 보기에 diri kami seperti When we look at belalang, ourselves, we demikian look like, juga grasshoppers. mereka I'm sure terhadap we are kami. Sure that, for them, we will be looking like 12 grasshoppers to them. pengintai ini mengintai tanah yang sama kan. They of course explore the same land. Tetapi Kaleb mengatakan kita harus maju dan menduduki negeri itu. 나머지 뭐랍니까? Sebaliknya, yang dikatakan 12 pengintai itu, sebaiknya kita tidak pergi ke sana. Jadi mana yang benar? Satu orang pengintai atau 10 pengintai yang lainnya? 괜찮아요? Jadi secara demokrasi kita harus mengikuti suara terbanyak kan. 어디가 좋은 말. 그렇죠. Sebagian orang di dunia ini mereka mengikuti seperti ini kan. 교회는 세상이야. Tetapi gereja bukan serupa dengan dunia ini kan. Gereja adalah kerajaan Allah. 교회도 하나님 Di dalam gereja ketika 100 orang berkata tidak dan satu orang bertanya iya, maka di mana yang benar itu yang harus kita ikuti. Setelah mendengar laporan dari 10 pengintai itu, mereka menjadi khawatir atau takut. 이게 민수기 Di Bilangan 14 ayat 1 sampai 4, mereka mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Semalaman mereka mengeluarkan suara keras dan menangis. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. 죽으면 좋을 거예요. Dan mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? 그다음 뭐랍니까?
supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang kembali ke Mesir. So let us make a leader and then why don't we go back to Egypt again? Oleh karena itu, pemimpin di gereja itu sangatlah penting. Pelayan Tuhan itu sangat penting. Ketidakpercayaan para pemimpin gereja bisa tersampaikan kepada para jemaat. Gereja yang seperti itu bisa binasa oleh karena hal-hal seperti itu juga. Pada saat itu, Yosua dan Kaleb, apa yang mereka katakan? So at this time, Joshua and Caleb, what do they say? 그게 민수기 14장 Kita lihat di Bilangan pasal 14 ayat 5 sampai 9. Dikatakan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kita harus menghargai perkataan orang lain. Kita tidak boleh mengacukan atau tidak mendengar perkataan orang lain. Kita juga tidak harus mengikuti perkataan mereka. Tetapi sebagian orang tidak bisa melihat hal ini. Perkataan orang lain sebaiknya kita dengar sebagai masukan. Mungkin seberapa benar perkataan mereka, tetapi kita tidak harus mengikutinya. Tetapi kita harus mengikuti perkataan Allah. Karena satu orang itu yang mengikuti perkataan Allah, tuh Allah sendiri yang akan memberkati gereja itu. Yosua dan Kaleb bukan orang yang penuh dengan kritikan dan bukan orang-orang yang ditujukan, juga bukan orang yang tidak rasional, tetapi orang yang berpegang kepada firman Tuhan dan mengikutinya. Inilah perbedaannya. Permasalahannya adalah status rohani kita. Apakah kita lebih dekat dengan Tuhan atau lebih dekat dengan setan? Walaupun tidak ada jawaban bagi kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka segalanya akan datang kepada kita. Tidak peduli seberapa banyak jawaban yang kamu terima, jika jawaban itu berasal dari setan, pada akhirnya akan binasa, hancur. Saat Yosua dan Kaleb mendengarkan perkataan pengintai yang lainnya, mereka mengoyakkan pakaiannya. Kemudian hari ini pesannya keluar. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yosua dan Kaleb ialah bukan seorang yang terkenal atau banyak orang mengetahuinya. Yosua adalah seorang pemimpin, tetapi Kaleb bukan seorang yang terkenal. Pada saat momen yang penting, Kaleb pun muncul. Seluruh suku telah diberikan atau dibagikan tanah oleh Musa, tetapi tinggal tanah yang tersisa dibagikan untuk kita, di mana di sana ada orang suku Enak berdiam.
Pada waktu itu, enak tinggal di The sana. land was named the Kiryat Dahulu Arba. namanya After Arba, ialah Arba was a Kiryat great Arba. man in, Arba ialah orang yang paling besar di antara orang suku Enak. So there was no one who Pada saat could itu, come against that tak to ada possess satu this land. orang pun yang dapat menaklukkan So tanah at this itu. time, it was Caleb who Sejak came itu, out. Kaleb muncul. Dan He was saat waiting itu for ia 35 berumur years. 85 tahun. Yeah, Ia sudah he became berusia old man. kan. And then what Kemudian is the apa yang promise? ia katakan? So when I was 40 years old, Dikatakan, ketika aku berumur 40 tahun, ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. to my convictions. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, The land on which sebab your engkau feet telah have mengikuti walked will be Tuhan your inheritance, Allahku and that dengan of your children sepenuh forever, hati. because you have followed the Lord my God wholeheartedly. 45 tahun telah berlalu. So 45 years have passed. Kalau seumpama itu Anda, apakah Anda bisa berpegang pada perjanjian itu selama 45 tahun? 45 years. Dan apa yang Kaleb lakukan? Kaleb berpegang pada What Caleb did was he perkataan firmly held to the 45 one tahun word yang that lalu. was spoken 45 years ago. Apakah umur 40 dan 85 tahun So itu age of sama? 40 and age of 85, is it the same? Tidak sama kan? They are different. Umur 40 tahun mungkin dia masih segar, masih kuat. Tetapi umur 85 tahun ia sudah tua kan? He was an old man. Ini bukan tentang dia yang masih sehat atau masih kuat. It's not that, he is very strong and vigorous. Yang ia lakukan ialah berpegang pada firman Tuhan melalui So what he's perkataan saying is Musa. that, I held to the word God spoke through Moses. Sesuai dengan jadwal waktu And he's Tuhan, saying that it is maka God's firman-Nya schedule itu for the- telah and God's tergenapi. word is, to be fulfilled. Karena bangsa Israel sekarang telah menghadapi orang-orang Israelites suku now, they Ekna. are facing Anakites. Berikan tanah itu kepada kami. Ini bukan sekedar memberikan atau tidak, tetapi ini adalah perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan kepada Kaleb melalui Musa. Oleh karena itu, hari ini saya ingin memulihkannya. Ini mungkin sulit, tetapi yang harus kita lakukan tetap hanya berpegang pada firman Tuhan. But what you have to do is just hold to God's word. Inilah perjanjian yang Kaleb pegang. Ini bukanlah perjanjian yang ia pegang dalam satu hari atau secara tiba-tiba. So when Ketika God told Allah Moses, memanggil what did Musa, he say apa to yang him? ia katakan? Take your Bawalah people, keluar Israelites, out of bangsamu Egypt. dari tanah Mesir. Pergi ke tanah di And then mana go to the Allah, land where Abraham, God, Isa, dan Abraham, Yakub Isaac, telah and Jacob, berikan. works. Kamu akan menduduki tanah itu. Dan katakan ini di hadapan Raja Fir'aun. Allah telah menampakkan dirinya kepada kita dan kepada Allah orang Ibrani, dan pergi kepada gurun untuk memberikan persembahan. Kita harus keluar dari tanah Mesir. Jadi Kaleb yang telah berpegang pada firman Tuhan ini. Di sini kita harus mengerti apa artinya berpegang pada firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan sebagai perjanjian kita. Kita mempunyai perjanjian untuk seumur hidup yang harus dipegang. Dan kita juga mempunyai perjanjian yang harus dipegang selama 1 tahun. Dan juga perjanjian selama 1 bulan.
매주 붙잡아야 되는 말씀. dan perjanjian selama 1 minggu 오늘 매일매일 붙잡아야 되는 말씀. dan perjanjian harian atau setiap hari yang harus dipegang dan perjanjian waktu demi waktu yang harus dipegang. Kenapa kita harus berpegang firman Tuhan sebagai perjanjian? 약속이 때문에 Karena firman Tuhan ialah janji. 오늘 구약 신약. Karena itu kita sebut perjanjian lama dan perjanjian baru. 구약은 오래된 약속이고 Perjanjian lama ialah tentang janji yang lama dan perjanjian baru tentang janji yang baru. Dengan kata lain, seluruh kitab di Alkitab adalah perjanjian. 하나님은 반드시 말씀을 주십니다. Secara pasti Allah selalu memberikan firman-Nya. Sudah pasti firman Tuhan datang kepada kita. Allah berbicara kepada Musa. Sudah pasti Allah memberikan firman-Nya melalui hamba-Nya. Dan kepada Abraham berkata, pergilah ke tanah yang telah kutunjukkan padamu. Pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Dan Allah menampakkan diri kepada Yeremia dan berkata kepadanya. Firman Tuhan juga datang kepada Yeremia. Jadi kita juga harus menemukan. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, tetapi kita harus menemukan firman Tuhan itu. Ketika Allah datang kepada kita, maka Ia akan berfirman. Dan firman-Nya akan tergenapi. Karena itu kita harus berpegang kepada firman-Nya. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, itu maka menjadi perjanjian. Kita sering mendengarkan perkataan orang lain dengan baik, tetapi tidak dengan firman Tuhan. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, maka itu akan menjadi perjanjian. Karena itu Allah berulang kali berkata kepada bangsa Israel, engkau tidak pernah mendengar perkataanku. Masalahnya bangsa Israel itu tidak seberapa, tetapi satu ialah bangsa Israel tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Allah membalas bangsa Israel dan Allah yang menghukum mereka. Maka dari itu kita sebut Allah sebagai Allah perjanjian. Allah tak terlihat kan bagi mata kita. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk perjanjian. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah? Tak terlihat bagi mata kita. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah? Melalui firman-Nya kita bisa bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu, firman itu sendiri ialah Allah. Kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, dengan kata lain kita tidak mengikuti Tuhan. Ketika kita tidak percaya dengan firman-Nya, berarti kita juga tidak percaya dengan Allah. Manusia adalah makhluk perjanjian. Allah menciptakan manusia supaya bisa berhubungan, bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya. Setelah menciptakan manusia, Allah memberikan firman-Nya. Karena itu kita harus memulihkan. Kenapa kita harus memulihkan firman Tuhan? Karena ketika kita lahir, kita sudah menjadi manusia yang telah jatuh. Kita telah jatuh dan terpisah dari Allah. Artinya kita adalah makhluk yang tidak bisa mengikuti firman Tuhan. Ini cukup aneh kan? Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kita tidak senang dan kita tidak bisa fokus kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena di Kejadian 3, kita harus sadar dengan hal ini. Tapi sayangnya kita hidup seperti ini. Kita secara total tunduk dalam jebakan setan.
Kita tunduk dalam That's why 12 we masalah. are 12 problems. Jebakan So setan, Satan's trap. 나 중심, yaitu berpusat pada diri sendiri, 육신, berfokus kepada hal-hal fisik, dan selalu berpikir dengan hal-hal duniawi. Dan hal-hal ini telah menjadi budaya bagi kita. Natur kita yang jatuh ini telah menjadi budaya, On top of the fallen nature, then it turned into a culture. dan 6 nasib itu akan menghancurkan kita, dan kita akan melihat kebinasaan. Tapi bagaimanapun juga, seluruh manusia di bumi ini mereka mereka berada di posisi seperti ini. Walaupun mereka punya keselamatan, tapi yang tertanam terukir menjadi natur tidak berubah. Kita harus mengakui hal ini. Dan ini juga benar. Ketika bangsa Israel sebelum masuk Mesir, mereka juga berada di posisi seperti ini. Bangsa Israel secara fisik mereka menjadi budak di Mesir, tetapi sebenarnya mereka telah menjadi budak setan. Walaupun mereka telah keluar dari Mesir, tetapi natur mereka masih tertinggal. Mereka dikuasai 12 masalah. Setiap masalah datang kepada mereka, mereka selalu menggerutu dan komplain. Masalahnya bukan tentang natur mereka, tetapi masalah terbesar mereka tidak berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi gereja sangat berbeda dengan dunia ini. 교회는 세상이 아니다. Gereja adalah model kerajaan Allah. 그래서 Kemudian apa yang kita lakukan? 그래서 제가 여러분 보고 Karena itu saya sering berulang kali berbicara, buatlah Injil ini sebagai diagram dan tanamkan menjadi akar dan terukir dengan Injil. 왜냐하면 복음 높이는 Tujuan diagram Injil adalah mengubah cara pandang. Untuk bisa keluar dari 12 masalah ini, kita harus tanamkan diagram ini untuk mengubah cara pandang kita, cara pandang akan hidup, cara pandang akan dunia ini, cara pandang akan melihat sesuatu yang berharga. 이걸로 여러분이 각이 뿌리시 Melalui Injil, kita harus mengubah apa yang tertanam, terukir dan menjadi natur kita dan cara pandang kita. Untuk mengubah apa tertanam, terukir menjadi natur, itu tidak semudah dalam satu malam. Inilah alasan mengapa kita harus berkelanjutan, berulang, dan berkonsentrasi. 각이 뿌리쳐야 된다. Karena 12 masalah ini telah tertanam, terukir dan menjadi natur bagi kita. Lihatlah bangsa Israel, mereka banyak melihat keajaiban dari Tuhan, tetapi ketika tidak ada untuk diminum, mereka sudah komplain. Secara otomatis mereka komplain. Karena apa yang menjadi tertanam, terukir dan natur mereka adalah komplain dan menggerutu. Dari sini kita bisa lihat, kita tidak bisa melihat firman Tuhan, perbuatan Tuhan, tetapi kita selalu ada masalah, kita kembali ke status kita yang dahulu atau natur kita yang dahulu. Karena itu kita harus menjadi baru. Ini adalah dunia sebelum penciptaan. Kita harus mengetahui ini. Tak ada satu buku pun yang berbicara tentang dunia sebelum penciptaan. Walaupun di sekolah mereka tidak pernah mengajarkannya, tapi kita bisa menemukannya hanya di dalam firman Tuhan. Ini adalah dunia sebelum penciptaan.
Ini adalah dunia Allah sebelum penciptaan. Kita harus mengetahuinya. Yohanes pasal 3 ayat 31 dan Roma pasal 9 ayat 5. 자, 우리가 Ini adalah dunia yang kita tinggali. So it is a world we are living in. 태초에 Dan yang Alkitab Bible says, katakan in the beginning, pada mulanya. God created everything. Allah menciptakan pada mulanya. 창조하셨어요. Dunia yang kita tinggali ini adalah ciptaan Allah. 딱 그 말이에요. Artinya Allah memulai firman-Nya. 끝이 있어요. 종말이. Dan juga ada waktu akhir bagi semuanya. 마지막이 있다고 말씀. So Bible Di Alkitab sudah dinubuatkan 이거는 우리가 사는 waktu akhir. This is the world we are living in. Inilah dunia yang kita tinggali. 이 시간은 Kita hidup di dalam garis waktu seperti itu. Semakin lama semakin dekat. 과거 될 거예요. Dan bagian waktu terbagi menjadi 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 자, 여기에 Dan dalam sini segala ciptaan dan manusia tinggal atau hidup. Kita sebut dunia ini sebagai bumi. Kita sebut dari bumi dan termasuk kepunyaan bumi. 자, Dunia ini adalah dunia yang terbatas, dunia yang berkekurangan, dan dunia yang sementara. 이 세상을 Dunia Allah bukan seperti dunia yang kita tinggali ini. Dunia Allah sebelum penciptaan bukanlah dunia yang kita tinggali ini. Jika dunia seperti ini diciptakan bagi kita, termasuk juga dunia yang sebelum penciptaan. 그래서 성경은 하늘에 Karena itu di Alkitab dikatakan Bapa kami yang di dalam surga. 하나님의 시부는 천사. Di sana juga ada malaikat. 자, 여기는 Kita sebut dunia ini sebagai surga. Dunia ini dari atas dan di atas semuanya. 자, 이 Dunia ini adalah dunia yang tak terlampaui dan sumber dayanya tak terbatas. Dan dunia ini adalah dunia yang kekal. 여러분이 이거부터 아시죠? Kita harus mengetahui fakta ini. 여러분 이거 각인시켜야 돼요. Hal ini harus tertanam pada kita. Manusia yang jatuh dalam 12 masalah, mereka tidak pernah mengetahui hal ini. Tetapi apa yang kita pelajari adalah hal-hal di luar ini, yaitu termasuk 12 masalah. 아, 그거 가지고 뭐 Mereka yang tertanam dengan 12 masalah ini, mereka berbicara tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang dipikirkan Tuhan, tetapi sangat tidak cocok kan dengan firman Tuhan. 문제 생기면 그러잖아. Mereka yang tertanam dengan 12 masalah ini, ketika menghadapi masalah-masalah datang, mereka kembali lagi ke status mereka pada mulanya. Maka dari itu kita harus mempunyai dunia Allah sebelum penciptaan yang akan menjadi natur, tertanam dan terukir kita. Yang pertama adalah Allah. Orang-orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Mazmur 14 ayat 6 dan Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. 자, Apa artinya Allah itu roh? 무소불위. Roh artinya Allah itu maha hadir. Dia ada ruang di mana tidak ada Allah. Kalau kita berfokus pada hal-hal duniawi ini, kita tidak mengerti tentang Allah. Oh, betapa besar Allah kita, betapa sangat luar biasanya Allah kita yang maha hadir ini. Kemahadiran Allah menunjukkan roh Allah itu adalah roh yang tak terbatas. Tidak ada satu pun yang Allah tidak ketahui. 하나님은
능하지 않는 바가 없다. And God, Dan there is tak ada yang tak nothing, mungkin bagi that is Allah. impossible to God. 그것도 믿어야 돼. So you Dan must kita believe harus that. mempercayai ini. 그래, 우리 Jadi apapun yang kamu lakukan dimanapun, Allah berada bersamamu. Still there with you. 이런 게 각이 안 되니까 하나님 안 보여. Tetapi 먼저 ketika So masalah these itu things have datang, not kita become tidak important. bisa That's why whenever melihat the problem Allah. breaks out, then you cannot see God, you know. Saat kita melihat ke mukjizat Allah ada, maka kita baru berkata, oh Allah itu ada. Karena yang kita pikirkan hanyalah hal-hal duniawi atau hal-hal fisik, dan yang menjadi tertanam, terukir dan atur kita. Karena itu kita tidak bisa melihat Allah yang hadir. 하나님이 이름이 여호와다. And Dan nama Allah adalah Yahweh di Keluaran 3 ayat 14. 하나님은 스스로 Aku adalah God aku. is who He is. Apa artinya dari aku adalah aku? 뭐가 있게 해서 뭐 Allah bukan ada karena seseorang atau diciptakan. 영원부터 Allah sudah ada sebelum kekekalan. 그래서 예레미야 33장 2절 보면 Dan di Yeremia pasal 33 ayat 2 dikatakan, Tuhan ialah namanya. 스스로 있는 자. Yahweh artinya aku adalah 이 aku. 하나님이 창세기 1장에 보면 Di Kejadian 1 pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 하나님이 모든 것 다 창조하셨다. Allah menciptakan segalanya. 천지와 Allah menciptakan langit dan bumi. 하늘과 땅 그 사이는 Dan 모든 만물 Allah menciptakan segalanya baik di langit maupun di bumi. Bagaimana Allah menciptakannya? Allah menciptakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sebelumnya tidak ada sesuatu di sana, tetapi Allah menciptakan semuanya. 말씀을 Allah menciptakan segalanya melalui firman. Ini harus masuk ke dalam kita sebagai apa yang tertanam, terukir, dan menjadi natur. 모든 배우는 게 전부 지나고 Jadi kalau kita keluar dari gereja ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, itu semua adalah teori evolusi, sehingga kita tidak bisa melihat firman Tuhan. 뭘까요? 책임이 나오고 전부 돈 Ketika saya melihat buku anak-anak, buku cucu saya, digambarkan binatang juga seperti manusia. Seluruh bukunya seperti itu. Mungkin bagi si pembuat buku tidak masalah kan menggambarkan binatang seperti manusia, tetapi semuanya itu sebenarnya berasal dari teori evolusi. 어디 가서 전부 각인 뿌리되는데 Coba kalian pikir, semua anak yang lahir di dunia ini, mereka tertanam, terukir menjadi natur teori evolusi seperti ini. Bagaimana mungkin mereka mengerti firman Tuhan? Dengan kita mengakui ini berkontinuasi, berulang-ulang, dan berkonsentrasi dengan diagram Injil ini. Dan Allah itu adalah Allah Tritunggal. 사비 이게 드리티컬 Also Trinity. Walaupun ketritunggalan Allah ini kita tidak bisa pahami dengan baik, tetapi beginilah Allah itu ada atau Allah itu hadir. However, this is how God exists. Ini adalah hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. It is a relationship between the Father and the Son. Allah Anak 아들은 아버지 sangat taat kepada Allah The Son Bapa. thoroughly he obeys to his Father. 말씀에 Allah Anak taat kepada firman Allah Bapa, 내 원대로 아버지 뜻대로 하옵소서. bukan dengan kehendakku, melainkan dengan kehendakmu Allah Bapa. 그러면 아버지는 아들에게 생 Karena Allah Bapa sangat mengasihi anaknya, Ia memberikan hidup kepada anaknya. 아버지와 아들에게 Inilah hubungan antara Allah Bapa dengan anaknya. 그래서 뭐라고 말씀하십니까?
Pada mulanya ialah firman. Firman In itu the sendiri beginning ialah was Word, Allah. and this Word was God. 하나님 Tak ada satu orang pun yang There dapat isn't melihat anybody who Allah. has seen God. 아버지 품속에 Dan anaknya yang Only dan the one and anaknya yang only, tunggal the diberikan Son of kepada God who was kita. at the Father's side has revealed God to us. Kita bisa gambarkan ketritunggalan Allah seperti ini, tiga We can lingkaran. draw triune God like this, three Allah powers. Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka So God the adalah Father, God the berbeda. Son, the Holy Spirit God, they are different. Mereka adalah tiga pribadi Because they are yang three berbeda. persons, different persons. Tetapi tetap kita katakan Still we mereka say they are satu. one. Tetapi bagaimana mengatakan mereka satu, yaitu ketiganya memiliki esensi yang sama, yaitu Allah. Esensinya sama, yaitu sebagai Allah. Karena itu mereka satu. Kita belajar firman Tuhan seperti ini. Saat ini apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berdiri di hadapan Allah. Tidak peduli sebagaimana kondisimu, seberapa besar masalah yang kamu hadapi, kita tetap harus berdiri di hadapan Allah. Kita sebut ini sebagai Coram Deo. Kita buat ini sebagai natur kita. Tidak peduli apa terjadi kepada kita, kita harus tetap berdiri di hadapan Allah. Coram Deo. Ayub benar-benar hancur. Anak-anaknya meninggal. Pada saat itu Ayub berdiri di hadapan Allah. Dan ia berkata, Allah yang memberi, maka Allah juga yang mengambilnya. Seperti inilah orang yang mengetahui firman Tuhan. Ketika segala sesuatunya hilang dari mereka, mereka tetap berdiri di hadapan Allah. Dan dalam keadaan sukses pun ia sujud di hadapan Allah. Dan dihadapkan dengan kematian pun ia berlutut di hadapan Allah. Stefanus yang mati di rajam batu, ia pun berlutut di hadapan Allah. Yusuf yang menjadi penguasa, ia tetap berlutut di hadapan Allah. Ini bukan karena kamu, tetapi Allah yang mengirim aku ke Mesir. Ini adalah segala sesuatu. Benar-benar berdiri di hadapan Allah. Artinya kita benar-benar percaya atas kemutlakan kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan. Allah berkuasa atas semuanya. Dan Allah yang menyediakan. Dan jadwal waktu Tuhan. Segala hidup mati berkat dan kutuk berada di tangan Tuhan. Dan penghakiman Allah selalu di hadapan Allah. Sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin Allah. Jumlah rambut kita, Allah pun mengetahuinya. Dan akui dalam segala hal. Dan dalam segala sesuatu, akuilah Tuhan. Allah di sini bersama saya. Tetapi orang-orang tidak mempercayai ini kan. Karena itu bahasa Israel ketika menghadapi sesuatu mereka hanya bisa komplain kepada Allah. Minggu lalu kita lihat di Mazmur 139 ayat 1 sampai 18 kan.
Kemanapun kita pergi, Allah selalu berada dengan kita. So the Bible says that wherever you go, God is there with you. Dan inilah pengakuan Daud di 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai For David, 14. he confessed, First Chronicles. Daud memberikan segalanya untuk pembangunan bait Allah kan. Tetapi apa yang ia katakan? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Bagaimana Anda bisa berdiri di hadapan Allah? How can you stand before God? Yaitu melalui It is firman to stand Allah. before God's word. 하나님 앞에 선다는 말이 Kita harus mengerti berdiri di hadapan Allah secara benar. Bagaimana kita bisa berdiri kalau Allah pun tak terlihat oleh mata kita? Allah adalah firman. Word. 말씀을 통해서 Melalui firman-Nya kita mengetahui keberadaan Allah. 받았으면 그거 가지고 묵상. Ketika kita menerima firman-Nya, kita harus bermeditasi. 주신 언약을 찾는. And then find Kemudian God's covenant temukanlah giving. perjanjian yang Allah berikan kepadamu. Hold on to that and then live your Kemudian berpegang sebagai kehidupan beriman. Ketika menghadapi masalah, temukanlah apa menjadi firman Tuhan melalui masalah itu. 우리가 신앙생활이라면 간단한 Kehidupan beriman kita Your sangat walk of faith mudah. is very simple. 거냐. 하나님은 언약을 Allah adalah Allah perjanjian. 말씀을 Allah yang memberikan firman-Nya, Allah yang bekerja atas firman-Nya, dan Allah sendiri yang akan menggenapi firman-Nya. Works through His word. 그래서 Dan sekarang adalah bagian konklusi. Dan mari kita buka Alkitab di Mazmur 119 ayat 11. Dan mari kita baca bersama-sama. 119 and verse 11. 119 and verse 11. 다 찾아 한번 읽어봅시다. So let's find the Bible verse together and then read it in one voice. Dalam terjemahan bahasa Indonesia di ayat 10 ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. 10편 119편 Dan ayat 11, dalam hatiku aku akan menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. I have hidden your 주의 word in 말씀을 my 내 heart 마음에 that I might not sin against you. 여러분이 말씀을 Ketika kita benar-benar menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita tidak akan 모든 게 마음에 berdosa Everything comes terhadap out of Tuhan. your heart. 말씀을 Segala sesuatu keluar berasal dari hatimu. God's word. Why? Kenapa kita harus bermeditasi dengan firman Tuhan? 못 가면 Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hanya secara pikiran saja, maka tidak lama akan hilang. 말씀을 마음에 담아 Tapi kita harus menaruh firman Tuhan ke dalam hati kita. 귀로 말씀이 들어오는데 Jadi kita mengetahui firman Tuhan melalui mata pendengaran kita dan masuk ke otak So kita. God's word enters into you through Kita your eyes, nose, adalah and ear, but orang if the word pelupa. remains only in the brain, Jadi then it will bagaimana kita membawa firman Tuhan ini ke dalam hati kita, yaitu melalui the 그 God's word 방법이 will 뭐예요? meditasi. go out from you. So how can you bring God's word into your heart? So it is through meditation it is possible. That's why Kalau John kita lihat di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, dan segala yang diperbuatnya akan berhasil. 보세요. Kita harus membawa firman Tuhan ini ke dalam hati kita dan bermeditasi. Kenapa kita harus bermeditasi terhadap khotbah mimbar minggu selama 1 minggu? 모르게 말씀 Karena tanpa kita sadari, firman Tuhan ini akan masuk ke dalam hati kita dan akan ke otak kita dan tertanam. 만약에 복음도 편한 Maka dari itu kita harus menggunakan diagram Injil ini supaya tertanam di pikiran kita dan kita bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Injil, dan kita akan tertanam kembali dengan Injil, dan kita akan mengaplikasikan sesuatu dengan Injil. Kita menjadi ciptaan baru oleh karena Injil. 때문에 안
Masalahnya bukan kita tidak mengetahui Injil ini, tetapi kita tidak tertanam oleh Injil. You have not become imprinted in this gospel. Ketika kita keluar dari gereja, kita melihat sesuatu, kita mempelajari sesuatu, maka hal-hal lain seperti itulah yang akan tertanam. Tetapi untuk firman Tuhan, okelah kita mendengarnya, mungkin kita menerima kasih karunia anugerah dari Allah, tetapi tidak lama lagi beberapa hari kemudian kita bisa lupa. Karena itu kita harus bermeditasi dengan firman Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya pun, mereka menaklukkan dunia ini melalui meditasi yang tak terlampaui. Apa Anda mengetahuinya? Ada salah satu channel, mereka membuat eksperimen di TV. Mereka membuat dua eksperimen yang berbeda. Satunya mereka memberkati, dan yang satunya mengutuk. Yang berkat mereka memberkati dan mengeluarkan kata-kata yang baik, itu baik. Yang satunya yang dikutuk terus akhirnya hancur. Intinya, jadi bagaimana firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam kita, dan ada sesuatu yang harus kita ketahui, yaitu bagaimana firman Tuhan itu akan terus terjadi. Ketika firman Tuhan itu masuk dalam hati kita dan kepikiran kita, maka segala sesuatunya akan terkoneksi, dan berkat tahta surgawi pun akan turun atas kita, dan para malaikat pun akan melayani kita. Dan dikatakan dalam Alkitab, firman Tuhan juga malaikat yang bekerja. Allah untuk menggenapi firman-Nya, Allah menggunakan malaikat, jadi malaikat juga bekerja. Dan saya juga berdoa untuk pembangunan pusat pelatihan 237. Minggu lalu kita telah belajar di Keluaran pasal 25 ayat 1. Jadi kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, dan membawanya ke dalam hati kita dan pikiran kita. Tuhan akan bekerja atas doa kita. Kita harus memberikan persembahan seperti ini kepada Tuhan. Maka kita sebut ini sebagai persembahan, sebagai korban persembahan. Jadi doakan ini supaya menjadi tertanam, terukirnya miniatur kita, dan melalui diagram Injil kita melakukannya. Di ibadah kedua saya akan nanti saya akan memberikan tentang 62 kehidupan penginjil. Jadi kita memiliki topik doa tentang 62 kehidupan penginjil. Jadi melalui doa pernafasan kita akan berdoa. Firman Tuhan ialah Tuhan sendiri. Karena itu kita harus berpegang kepada firman-Nya. Jadi Injil ini harus tertanam, terukir menjadi natur melalui meditasi, dan cara pandang kita pun harus diubahkan. Jadi melalui diagram Injil ini, cara pandang kita akan diubahkan, dan kondisi rohani kita akan selalu dekat dengan Allah. Dan dari situ kita akan menerima jadwal waktu Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin kita.
receiving God's time schedule and then being led by God, you will all Ketika masalah datang kepada kita, kita akan memahaminya melalui Injil. You will reinterpret all the problems by the gospel. Tolong alami walaupun hanya sekali. Experience just once. Mari kita berdoa. Let us pray. 감사합니다. Bapa, terima kasih. Seperti pengakuan Kaleb, perjanjian yang Allah berikan pada saat itu, Allah menggenapinya sekarang. Bantulah kami memegang firman-Mu sebagai perjanjian. You are going to fulfill it now. 우리도 하나님 Bantulah kami supaya kami bisa melihat di mana Engkau menggenapi firman-Mu. 이 말씀이 성취되는 Biarlah melalui firman-Mu apa yang tertanam terukir menjadi natur kami bisa diubahkan, May the word that changes sehingga kami bisa menyelamatkan 237 bangsa dan melakukan penginjilan dunia. and then to word Buatlah hari ini menjadi hari itu. 주 예수 그리스도 이름으로 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.